You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, merayakan kelahiran-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan ya Tuhan, juga untuk sinyal kami kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik, supaya pemberitaan firman-Mu tidak terhalang oleh seluruh kendala teknis yang mungkin terjadi. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang kelahirannya kami rayakan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, dan juga teman-teman, adik-adik, maupun juga rekan-rekan alumni yang hadir di dalam Natal kita pada sore hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, izinkan saya menyampaikan selamat Natal, selamat tahun baru untuk kita semua. Dan saya akan coba share apa yang kita akan sama-sama pikirkan dan renungkan di dalam kesempatan yang indah pada sore hari ini. Tema yang diberikan kepada kita adalah Light Up Around You. Nah, ini satu tema yang menarik sekali dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Tanggal 25 Desember sudah kita lalui, bahkan kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2022 ya. 2021 telah berganti, dan saat ini kita masuk di tahun 2022. Memang masih dalam suasana yang ada, yaitu COVID ini. Bahkan ini juga mungkin Natal yang kita rayakan kedua kali dalam suasana COVID seperti ini. Nah, rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan memang bagi kita ketika kita merayakan Natal sekali lagi. Apa sih yang saudara paling ingat pada waktu merayakan Natal? Apakah sekadar kemeriahan Natal? Kekristenan tidak menolak kemeriahan Natal. Ada Santa Claus, pohon Natal, ada hadiah, ada kue-kue Natal. Tapi jangan lupa bahwa Natal yang sesungguhnya bukan sekadar kemeriahan ini. Ada seorang teolog yang berkata, kalau Yesus ikut Natalan kita sekarang, mungkin Yesus pun akan terbengong-bengong kagum, teman-teman. Kenapa? Mungkin Yesus akan bertanya, apa hubungannya semua ini dengan saya? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Saudara sepupu? Enggak gitu ya. Disinilah kita melihat bahwa realita kita tidak menolak kemeriahan Natal, tapi jangan lupa, Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir di hari Natal? Bukan Santa Claus, bukan Frosty the Snowman, tetapi Natal kita memperingati, kita merayakan kelahiran Yesus. Christmas is Jesus' birthday. Karena itu apa yang paling penting di dalam Natal? Pertanyaan ini diajukan, what is the most important thing about Christmas? Dan dijawab demikian, the most important part about Christmas is the first 6 letters. Yang paling utama dalam Natal adalah 6 huruf yang pertama, begitu ya. The first 6 letters. C, H, R, I, S,
bukti. Bayangkan, Christmas without Christ, apa jadinya ya? Christmas without Christ tinggal mas, gitu ya. Ini bukan perayaan mas-mas ya. Kita bersyukur kita boleh merayakan Natal sekali lagi. Dan Kristus harusnya jadi pusat di dalam perayaan Natal kita. Tema kita hari ini saya ambil dari 2 ayat yang diberikan oleh panitia, Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita akan membaca kedua ayat ini mendasari perenungan kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian yang disampaikan Nabi Yesaya. Bagian yang merupakan pesan Tuhan kepada umat yang tadinya ada di dalam pembuangan. Tetapi setelah genap waktunya, Tuhan memanggil mereka keluar dari pembuangan dan bahkan memberikan tugas yang mulia. Karena itu perhatikan ayat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Apa realita yang mau kita perhatikan di dalam merenungkan ayat ini dalam Natal kita sore hari ini? Hari ini Kak Alex ingin men-sharingkan 3 hal untuk kita pikirkan dan renungkan dalam kaitan dengan Natal dari ayat yang penting ini. Pertama, perhatikan di dalam bagian ayat yang kita baca. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kondisi dunia yang ada di dalam kegelapan. Kondisi dunia yang ada di dalam kegelapan. Ayat yang kedua yang kita baca tadi, perhatikan. Sebab sesungguhnya, kata Tuhan, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Perhatikan, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Di dalam Alkitab, kegelapan menjadi lambang kuasanya si jahat. Kegelapan dikaitkan biasanya dengan dosa. Betapa mengerikannya dosa. Dan ini terjadi di mana? Perhatikan, di dalam bangsa-bangsa. Karena itu kalau teman-teman memperhatikan, maka juga apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Kalau kita perhatikan, sebagai sebuah bangsa pun, kita ada dalam banyak pergumulan dosa. Kalau kita bicara tentang bagaimana seharusnya hidup sesama manusia di dalam bangsa, harusnya kita bicara kemanusiaan, persaudaraan, cinta kasih. Tapi realitanya, lihat ya, bagaimana dosa merusak relasi-relasi itu. Dosa begitu mengikat. Dan akhirnya, kalau kita perhatikan, disinilah kita melihat betapa pentingnya terang. Teman-teman, dalam psikologi dosa, ya, misalnya saya ingat ketika ada teman yang dia jurusan psikologi, dia bilang, "Abang perhatikan deh, kalau orang bikin dosa, senangnya di tempat gelap." Jadi ada kadang-kadang di persimpangan jalan, ada anak muda nongkrong di situ. Biasanya ada lampu jalan, tapi mungkin mereka di situ minum minuman keras, mungkin mereka di situ menghisap ganja, sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka lemparin lampu jalan supaya pecah dan kemudian gelap. Tapi kemudian mereka nongkrong di situ. Nah, itu gambaran bagaimana dosa begitu mengikat, begitu mengerikan. Dan inilah yang menjadi realita kehidupan manusia. Mungkin pada ngomong, "Ini kan lagi Natal, Bang. Nanti Natal, Kak Alex, kenapa kita ngomongin dosa?" Malah saya jadi bingung kalau Natal nggak ngomongin dosa. Karena Yesus datang ke dalam dunia, Yesus tidak sedang studi tour. Yesus tidak sedang studi banding. Yesus tidak lagi kunjungan kerja. Tetapi Yesus punya satu misi yang sangat jelas, yaitu menyelesaikan pergumulan yang paling dalam dari manusia, yaitu dosa.
Pergumulan kita adalah pergumulan dosa. Dan manusia tidak sanggup menyelesaikan dosanya sendiri. Perhatikan realita ini. Tapi puji Tuhan, saudara. Kita punya Allah. Allah yang ketika ciptaannya jatuh ke dalam dosa. Dia bukan Allah yang lepas tangan. Urusan mulai itu. Dia bukan Allah yang cuci tangan. Dia bukan Allah yang angkat tangan, gak tahu mau ngapain. Tetapi Allahmu dan Allahku adalah Allah yang turun tangan. Natal adalah sebuah kisah Allah turun tangan mengatasi pergumulan manusia yang paling besar. Bukan pergumulan ekonomi. Bukan pergumulan pendidikan, bukan pergumulan hukum semata-mata, tetapi pergumulan dosa. Karena itu perhatikan. Realita yang kedua. Dosa ada solusinya. Yesus adalah terang dunia. Sehingga kalau teman-teman memperhatikan, inilah yang dijanjikan. Tadi kita nyanyi ya. Seorang anak diberikan bagi kita. Kalau kita perhatikan ayatnya, sebenarnya Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Mesias kira-kira 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Dan apa yang dinubuatkan? Digambarkan dengan datangnya sang terang itu. Perhatikan teman-teman, ini Yesaya pasal 8 ayat 23. Perhatikan ya. Dikatakan, tetapi tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, ini wilayah-wilayah di Israel, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan dan wilayah bangsa-bangsa lain. Apa yang terjadi? Mengapa akhirnya dikatakan Tuhan akan memuliakan? Perhatikan teman-teman. Ayat 1. Yesaya pasal 9. Ini ayat yang sering kali kita dengar ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Jadi teman-temanku perhatikan. Ketika kegelapan adalah gambaran kesuraman, ketiadaan hidup, maka perhatikan bagaimana Yesaya memberikan pengharapan di dalam kedatangan Sang Mesias. Yang digambarkan adalah terang yang besar, yang dikatakan negeri yang gelap itu, atasnya terang telah bersinar. Coba lihat istilahnya. Terang telah bersinar itu gambarannya seperti apa yang kita bayangkan? Nah, betul ya. Seperti matahari. Matahari yang terbit, yang bersinar. Maka seorang teolog bernama Timothy Keller mengatakan, when Isaiah speak of God's light dawning on a dark world, waktu Yesaya berbicara tentang terang Allah yang terbit atas dunia yang gelap, dia sedang menggunakan gambaran simbol matahari. Sama seperti matahari itu memberikan kehidupan, memberikan kebenaran. Bayangkan, gelap tidak bisa fotosintesis ya. Nah, terang bisa fotosintesis. Makanya ada kehidupan. Makanya tanaman harus ditaruh di dalam tempat yang terang. Lalu kemudian, kalau gelap itu menunjukkan ketidakbenaran, diumpetin. Kalau gelap tidak menunjukkan keindahan, gelap menunjukkan kesuraman, tapi terang membawa life, truth, and beauty. Dan inilah yang indah ketika manusia jatuh dalam dosa. Natal mengingatkan kita, Allah memberikan anaknya menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah berita yang disampaikan malaikat kepada Yusuf. Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Perhatikan kalimat malaikat. Ini kalimat malaikat sama Yusuf. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Teman-teman perhatikan, inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Makanya kalau orang ngomong, masa Natal bicara dosa? Kita bisa gantian bicaranya, teman-teman. Tolong di silent dulu. Oke, thank you ya. Jadi, kalau perhatikan bahwa Tuhan menyatakan bahwa Dia datang untuk menyelesaikan pergumulan dosa kita. Dan ini pergumulan dosa dunia. Teman-teman, kalau dipikir-pikir, sebenarnya dosa itulah pandemi yang sesungguhnya. Actually, sin is the real pandemic. Mengapa disebut pandemi? Karena terjadi di banyak tempat di dunia. Tapi jangan lupa, walaupun COVID ini disebut pandemi, terjadi di banyak tempat di dunia, tapi ingat kan, tidak semua orang kena COVID, betul? Nah, di sini ada yang belum kena kan? Ada yang tidak kena ya? Atau jangan sampai kena tentunya ya. Mungkin ada yang kena, ada yang tidak. Nah, realitanya, waktu bicara dosa, Alkitab berkata yang berdosa itu semua manusia berdosa. Apa artinya? Berarti tanpa kecuali. Semua berdosa. Jadi kayaknya kalau kita bilang pandemi, sin is the real pandemic. Dosa itulah pandemi yang sesungguhnya, yang melanda semua manusia dan tidak ada pengharapan. Tetapi Yesus datang. Masih ingat realita satu? Kita ada dalam kegelapan dunia. Realita kedua, Yesus sang terang dunia. Dosa itu masalah kita, teman-teman. Masalahnya manusia, tapi solusinya dari mana? Bukan dari diri kita. Kalau dari diri kita, maka kita disebut juru selamat karena kita menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi perhatikan, sin is our problem, but the solution is Jesus Christ. And Jesus Christ, the God solution. Bukan solusi kita. Datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita kehidupan yang hanya kita temukan di dalam Yesus. Searching for the answer to life? Jesus, you have found Him. Satu dekorasi Natal yang tidak pernah saya lupakan. Ini dekorasi Natal yang saya lihat beberapa tahun silam. Dekorasi yang dibuat oleh sahabat saya. Dia waktu itu tidak banyak minta duit dekorasi ya. Karena dekorasinya sederhana sekali tapi sangat bermakna, teman-teman. Dia hanya menggambarkan di sisi kanan panggung ada palungan. Waktu itu dibikin palungan kecil begitu ya. Nah, ini bukan ini gambarnya. Ini kira-kira replikanya yang saya buat. Lalu di sebelah kanan panggung dia membuat bukit Kalvari, Golgota. Dan kemudian dia membuat jalan dari palungan itu menuju ke bukit Golgota. Dia ingin menyatakan lewat gambar dekorasinya bahwa bayi yang lahir, dia tidak tinggal di dalam palungan. Dia bertumbuh besar, dia hidup, dia melayani, dia bahkan menderita, bahkan mati. Namun dia bangkit dan memberikan kemenangan kepada kita. Dia naik ke sorga dan dia janji akan datang kali yang kedua. Sehingga saudara-saudara, waktu saya mengingat dekorasi ini, saya tidak bisa lupa. Jangan hanya meromantiskan Natal. Karena Natal tidak terlepas dari rangkaian kasih Allah yang dinyatakan melalui seluruh hidup Yesus. Mulai dari dia lahir sampai dia ke kayu salib. Bahkan dia bangkit, naik ke sorga, dan berjanji akan datang kedua kali. Teman-teman, Natal tidak terpisah dari Jumat Agung, tidak terpisah dari Paskah. Paskah dan Natal harusnya menjadi perayaan Kristen yang utama. Karena disinilah kita melihat pergumulan kita diselesaikan. Gelap itu dinyatakan ada solusinya. Perhatikan bagaimana Rasul Yohanes menjelaskan di awal Injilnya. Yohanes 1 ayat 4-5. Perhatikan kalimatnya. Di dalam Yesus, dalam Dia ada hidup. Dan dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Wow.
Jesus, light of the world. Dan dia bercahaya di dalam kegelapan. Perhatikan Yohanes 12:46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Prosesi tadi, penyalaan lilin sebelum firman mengingatkan kita. Kita ada dalam dunia yang gelap. Tetapi Yesus, sang terang dunia, telah datang mengenyahkan kegelapan. Karena itu satu kutipan dari Timothy Keller lagi, dia mengatakan begini ya. Ini kalimatnya menarik. Sebagaimana cahaya tadi digambarkan seperti matahari. Coba pikir-pikir matahari yang bersinar atas dunia ini. Dari mana sinarnya? Sinar matahari tidak datang dari dalam dunia maupun dari sekitar kita, tetapi datangnya dari sana ya, dari luar diri kita. Makanya kalimat menarik dikatakan begini. Waktu Alkitab bicara light, the light is not from internal or external. But the light is from eternal. Tetapi cahayanya itu datang dari yang kekal. Menghayati akan hal ini, saya pikir kita yang merayakan Natal harus ngerti esensinya. Waktu kita bicara light up around you, coba sinari sekelilingmu. Seperti tema kita hari ini ya. Ayo mari jadi berkat di sekeliling kita, bercahaya juga di tengah-tengah kegelapan di sekitar kita. Maka tidak bisa tidak, teman-teman harus mengalami Natal itu, di mana Yesus yang hadir mengenyahkan kegelapan kita terlebih dahulu. Teman-teman, saya sampai ke poin yang terakhir dalam khotbah ini. Dan poin yang terakhir ini adalah aplikasi kita, tema kita. Orang percaya adalah terang dunia. Perhatikan, pertama tadi apa? Kondisi dunia dalam dosa, dalam kegelapan. Yang kedua, Yesus, terang dunia yang hadir mengenyahkan kegelapan. Itulah Natal. Dan karena itu, poin yang ketiga, orang percaya, saudara dan saya, adalah terang dunia. Itulah ayat tema kita. Bangkitlah menjadi teranglah. Tidak mungkin ayat 1 ini terjadi 1A, bangkitlah menjadi teranglah, tetapi tidak mengalami yang B-nya. Dikatakan sebab terangmu datang. Jadi terang itu sudah datang kepada kita. Kemuliaan Tuhan sudah nyata karena kita menerima Dia dalam hidup kita. Maka perhatikan, sekarang bagian kita, bangkitlah, menjadi teranglah. Light up around you. Nyalakan sinarmu di sekelilingmu. Mengapa? Terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Teman-teman, dalam kaitan ayat ini, sebenarnya ini menunjukkan Tuhan memulihkan Sion. Untuk apa? Untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya Tuhan pulihkan Israel buat Israel. Teman-teman jangan berpikir begitu. Bagaimana Tuhan memulihkan mereka justru untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Ketika Tuhan menjadikan saudara dan saya terang dalam dunia ini, maka ingat, itu bukan buat diri kita. Tetapi kita dipanggil untuk jadi berkat bagi sekitar kita. Perhatikan beberapa ayat di bawah ayat tema kita. Masih dalam Yesaya pasal 60. Perhatikan, ketika engkau bercahaya. Perhatikan ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, kata Tuhan. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Waktu kamu bangkit menjadi terang, karena kamu telah diterangi, maka itu akan membawa orang-orang di sekitarmu menikmati cahaya itu, dan bahkan datang. Perhatikan ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling.
Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anakmu laki-laki, dan datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Berarti apa, teman-teman? Saya menghayati ini ya. Kita itu diberkati bukan untuk sekadar menikmati berkat, tetapi supaya kita menjadi berkat. Blessed to be a blessing. Itu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pikir Tuhan hanya mau saudara diberkati. Saya pikir terlalu egois. Orang Kristen hanya minta berkat. Tetapi ingat, Tuhan memberkatimu, memberkatiku, supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Di tengah realita ini, saya ingin ingatkan, Tuhan memulihkan orang Kristen di bangsa ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang di tengah kegelapan yang terjadi. Silahkan saudara yang melihat pergumulan bangsa ini. Mungkin kamu yang sekarang sedang menyiapkan masa depanmu, maka pikir baik-baik. Kalau saya belajar ekonomi, apa artinya? Kenapa Tuhan izinkan saya kuliah ekonomi? Kenapa Tuhan izinkan saya kuliah misalnya hukum? Kenapa Tuhan izinkan saya kuliah teknik? Apapun jurusanmu ya, saya nggak tahu apa saja jurusan yang ada. Tapi pertanyaan itu harus kamu tanyakan. Apa tujuannya Tuhan berikan saya kesempatan kuliah hal ini? Teman-teman, di bangsa ini nggak banyak orang bisa kuliah ya. Bayangkan penduduk Indonesia 250 juta, berapa banyak mahasiswanya? Yang bisa kuliah di bangsa ini tidak lebih dari 10% orang. Dan dari 10% orang itu, berapa persen yang Kristen? Berapa persen mahasiswa Kristen? Wah, lebih sedikit lagi. Dari mahasiswa Kristen yang sedikit itu, berapa persen yang benar-benar dibina, terlibat dalam persekutuan? Mungkin 1/10-nya lagi. Jadi sebenarnya yang hadir saat ini, kalian adalah orang-orang yang sangat terpilih dari yang terpilih. Kira-kira kenapa? Mungkin kau bilang, tapi bang, ini bukan pilihan pertamaku. Teman-teman, bisa kuliah aja udah luar biasa. Sekarang pikirkan, kenapa Tuhan izinkan kamu kuliah bidang itu? Jangan-jangan Tuhan sedang menyiapkan engkau menerangi kegelapan di dalam bidang tersebut. Ketika situasi COVID terjadi, banyak yang terungkap, vaksin dimanipulasi, ada korupsi di sana, ada korupsi di sini, bantuan sosial dikorupsi. Ada seorang adik yang bilang ke saya, "Bang, dia kuliah kedokteran ya. Saya makin terpanggil untuk jadi dokter Kristen yang benar." Wow. Di tengah kegelapan dunia kesehatan di Indonesia, Tuhan menerangi seorang anak yang sekarang bangkit mau jadi terang. Kemana engkau akan melihat masa depanmu? Jangan cuma merayakan Natal, asik, fun, topi Santa, segala macam. Saya tidak menolak kemeriahan Natal. Tapi apa maknanya untuk engkau? Sudahkah engkau tinggalkan dosa? Sudahkah engkau tinggalkan kegelapan? Sudahkah engkau mengalami terang itu, dan terang itu membangkitkan kamu untuk hidup, bukan buat dirimu, tetapi melihat kegelapan di sekelilingmu. Ya, mungkin nggak usah jauh-jauh dulu ya. Mungkin ada yang bilang, "Bang, saya masih kuliah nih." Ya, mari terangi dunia perkuliahanmu ya. Jangan nyontek. Kalau punya teman rajin nyontek, ya kamu juga ingetin dia ya. Light up around you. Jangan lu nyontek, gue juga. Ya sama, kita saling menggelapi. Bukan menerangi. Bukan saling menerangi, tapi saling menggelapi begitu ya. Dan ingat baik-baik panggilan kita. Kita suka ingat ayat ini ya. Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Waktu abang renungkan ayat ini, perhatikan loh. Tuhan nggak bilang begini, kamu adalah garam. Bukan itu kalimat Tuhan. Yesus bilangnya, kamu adalah garam dunia. Jadi Tuhan kasih tempatnya di mana kita hadir. Kita bukan hanya garam, kita tuh garam dunia. Makanya harus hadir di dunia. Kenapa? Karena ada kebusukan di sekitar kita. Karena ada kebusukan di sekitar kita. Kamu garamnya. Di zaman Yesus, garam itu fungsi utamanya mencegah kebusukan, pembusukan.
Karena belum ada lemari es ya. Jadi waktu bicara kamu adalah garam dunia, Yesus memberikan gambaran ini dunia yang busuk dan terus membusuk. Kalian hadir untuk mencegah kebusukan itu. Kamu bukan garam di atas gunung, kamu garam di dalam dunia. Kamu terang, bukan cuma terang yang kumpul sama terang. Kamu terang di dalam dunia karena ada tempat-tempat yang kamu harus light up around you. Tempat di mana kamu harus hadir memberi terang di situ. Makanya jangan terang kumpul sama terang, saling menerangi gitu ya. Garam kumpul sama garam jadi gudang garam ya. Nah, kita butuh hadir di tempat-tempat di mana Tuhan panggil kita. Nah, teman-teman, jadi pertanyaannya begini. Loh, Bang, sebenarnya siapa terang dunianya ya? Karena tadi dibilang Yesus terang dunia. Tapi kenapa di dalam bagian ini Yesus malah bilang kamu adalah terang dunia? Jadi siapa yang terang dunia? Kita atau Yesus? Ayo, gimana tuh menjawabnya? Siapa yang terang dunia? Kita atau Yesus ya? Nah, mungkin pergambaran ini bisa menolong. Ingat baik-baik. Kita bukanlah sumber terang itu. Kita juga terang dunia. Tapi saudara dan saya bukanlah sumber terang itu. Hanya Yesus, sumber terang yang sejati. Dan hanya ketika engkau memiliki relasi yang hidup dengan Yesus, maka engkau bisa hidup sebagai anak terang. Ingat ya. Karena Yesus terang dunia ini cuma Dia yang sejati. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Makanya kalau kita sudah hidup di dalam Yesus, maka kita mengalami terang itu. Maka apa sebenarnya yang saudara dan saya lakukan? Kita hanyalah merefleksikan terang itu. Saya senang kalimat ini. We are not called to shine our own light. We are called to reflect His. Kita dipanggil untuk merefleksikan terangnya Tuhan. Karena itu kita adalah anak-anak terang. Perhatikan bagaimana fungsi sebagai anak terang. Efesus 5 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, berubah ya. Dulu gelap, sekarang terang. Makanya Paulus bilang, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perhatikan buahnya terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena lawannya si gelap. Apa buahnya? Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kalau demikian, kalau kita sudah alami terang Tuhan, kita bangkit jadi terang, maka ini buahnya ya. Kita akan hidupnya beda dengan dunia. Bukan sama dengan dunia, malah harusnya jadi terang di dunia ya. Kitab Filipi, Paulus juga mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia. Ada lagu Indonesia, tetaplah menjadi bintang di langit. Wah, kita nggak dipanggil di langit sana ya. Di sini aja deh. Jadilah seperti bintang-bintang di dunia. Maka orang yang merayakan Natal, yang mengalami tema sore hari ini, harusnya cara belajarnya berubah. Kenapa? Saya sudah hidup sebagai terang. Maka saya tidak akan curang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Belajarlah yang baik, belajar bertanggung jawab. Mungkin ini masa-masa online, jangan nyontek. Jangan jadi orang yang hanya sekadar mau nilai, tapi tidak lewati proses dengan baik. Cara belajarmu berbeda. Caramu bergaul juga mulai berbeda.
Karena terang berbuahkan kebaikan, kebenaran, maka engkau tidak tinggal di dalam kegelapan. Kalau alumni sudah bekerja, cara bekerjamu juga beda. Kalau buahnya gelap itu tidak ada, malah merusak orang lain. Korupsi, kolusi, nepotisme, integritas tidak dipegang. Hidup dalam kegelapan. Bagaimana kita yang sudah mengalami terang itu? Light up around you. Dalam hidup relasi, kalau sudah pacaran, hidup dalam kekudusan. Kalimat ini menarik. True love waits. Nah, di bawahnya ada tulisan kecil. Save it until marriage. Jaga kekudusan hidup. Itu bagian dari Tuhan memanggil saudara dan saya jadi terang. Dan sampai nanti hidup berkeluarga, hidup berumah tangga, mari tetap jadi terang. Berbeda dengan dunia di sekeliling kita. Bahkan sekarang abang pikir ya, ini mahasiswa-mahasiswa kan banyak di mana nih? Wah, kami ada di dunia. Dunianya apa? Bisa jadi bukan cuma dunia real ya, dunia medsos juga ya. Walaupun dunia maya saya pikir harusnya kita memberkati orang-orang dengan status kita, dengan story kita. Jangan cuma sekadar tulis story. Capek, bete. Kadang-kadang saya pikir sedih amat ya. Orang Kristen kok story-nya hanya itu. Ya silahkan mau keluh kesah, namanya medsosmu juga ya. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, Tuhan panggil jadilah garam dunia. Dunianya mana aja Tuhan ya? Mungkin dunia maya juga penting loh. Sekarang orang mahasiswa banyak kan di dunia maya. Makanya IG persekutuan mahasiswa juga harus dikelola dengan baik. Light up around you. Sehingga ada orang-orang yang mungkin sedang dalam desperate. Lalu kemudian ya ada yang waktu itu bilang ya, thank you bang, status abang. Hah? Saya udah kesel banget. Tapi pas baca itu saya jadi sadar. Wow. Kadang-kadang waktu kita nulis, kita nggak kebayang juga siapa yang baca ya. Namanya kita cuma nulis apa yang kita rasakan, yang kita alami dengan Tuhan, kita bagikan. Ternyata orang lain dapat berkat, saudara. Nah, di akhir dari rangkaian khotbah ini, bagaimana kita bisa tetap hidup sebagai terang? Maka jangan lupa, bangunlah hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Itu caranya. Jangan pernah melihat, kayaknya saya bisa berjalan sendiri. Saya selalu ingat kalimat yang kita biasa nyanyikan. Itu firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105. Apa kalimatnya? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Bayangkan, penulis Mazmur seolah-olah menggambarkan kamu hidup dalam dunia yang gelap. Mungkin kamu terantuk. Mungkin kamu bisa kesandung. Tapi ingat, firman itulah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Makanya, bagaimana doamu? Bagaimana saat teduhmu? Relasimu dengan Tuhan. Jangan-jangan karena kita offline, banyakan online, jadi nggak ada juga, kelompok kecil juga nggak saling ngingetin gitu ya. Mari kita bangun. Dan juga komunitas. Bertumbuhlah dalam komunitas. Teman-teman jangan melupakan bahwa Tuhan panggil kita bukan hidup sendiri. Mari saling membangun. Saling mengasihi. Saling berbagi. Dan apa yang terjadi kalau kita ikut Natal hari ini ya? Saya rindu. Natal bukan sekadar perayaan. Tapi Natal itu adalah perubahan. Perubahan hidup dari gelap, sekarang hidup jadi terang, bahkan menerangi sekitarnya. Tapi ada hal yang menarik sebagai penutup khotbah ini. Ketika terangmu dan terangku bercahaya di sekeliling kita. Menarik sekali kalimat Yesus menutup khotbah tentang garam dan terang di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terangnya terang siapa? Terang kita yang bercahaya di depan orang. Karena kita alami relasi dengan Tuhan. Supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik. Jadi mereka tuh ngelihat perbuatan kita. Tapi lihat siapa yang dimuliakan. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Waktu teman-teman dan saya light up around us. Ingat, kemuliaannya bukan buat kita.
tapi kepada Bapa, kepada Allah, kepada Yesus, sumber terang yang sejati. Wow, Natal sebuah panggilan untuk memuliakan Allah lewat hidup terang yang kita bagikan di sekitar kita. Saya tutup dengan kalimat Pendeta John Stott yang saya parafrase kira-kira seperti ini, ya. Ketika berbicara tentang garam dan terang, dia katakan, jika daging busuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan, di manakah garamnya? Jika dunia busuk, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan, di manakah garam dunia? Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah, tapi tanyakan, di manakah lampunya? Jika dunia gelap, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan, di manakah terang dunia? Siapakah yang dipanggil jadi garam dan terang? Saudara dan saya. Sudahkah kita berfungsi di dunia di mana Tuhan panggil kita? Selamat Natal 2021 dan selamat menjalani tahun yang baru yang sudah kita masuki beberapa hari ini. Tahun 2022 dengan mengingat terang yang sejati telah hadir di hati kita, menjadikan kita terang, menerangi sekitar kita. Allah dimuliakan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang boleh kembali mengingat rayakan Natal. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini bukan sekadar perayaan rutin tahun ke tahun, tetapi sungguh-sungguh kerinduan hati untuk memuliakan Tuhan yang sudah memanggil kami keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Kiranya sungguh setelah Natal ini ada banyak perubahan-perubahan yang kami lakukan demi hidup memuliakan Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur Kau panggil kami dalam dunia ini. Kau panggil kami di kampus kami. Kau panggil kami di bangsa ini untuk membawa terang-Mu. Tolong kami sungguh-sungguh boleh jadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.